Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peternak seluruh Indonesia. Hari ini kita di Bedus Merah, di kandang Bedus Merah. Kalau kemarin kita sudah sempat review tentang kandang ideal untuk penggemukan, hari ini kita mau review tentang kandang breeding atau kandang budidaya. Nah, ini di kandang Bedus Merah, di salah satu sudut kandang Bedus Merah ada spot kandang yang khusus untuk breeding. Nah, untuk breeding ini kita bagi dua. Jadi yang pertama kandang khusus untuk pembuntingan, kemudian kandang untuk induk dan anak setelah melahirkan atau menjelang melahirkan. Tapi yang ini adalah kandang untuk khusus untuk pembuntingan, karena kandang yang untuk induk dan anak masih dalam proses, masih belum selesai. Nah, jadi ini masih dipakai. Jadi meskipun sudah ada yang sudah melahirkan, itu kita tetap letakkan di sini masih. Jadi itu yang tengah itu sudah beberapa melahirkan, itu masih kita letakkan di kandang pembuntingan ini karena kandang yang satunya masih belum selesai. Nah, kandang yang satunya itu adalah kandang semi umbaran. Jadi ada tempat untuk bermain anak dan induknya, sehingga nanti harapannya bisa lebih sehat. Nah, kandang breeding ini termasuk kandang pembuntingan ini kita bikin cukup luas. Jadi ukurannya itu kita bikin 3 kali 3 meter atau 3 meter lebih sedikit. Ini di sini ada 3 ruangan yang rencananya kan kita isi 20 ekor sampai 25 ekor calon indukan dan 1 ekor pejantan. Jadi dari yang sudah kita coba, 1 ekor pejantan itu bisa mengawini kurang lebih sekitar 20 sampai 25 ekor betina. Nah, betina-betinanya ini kita pilih dari betina-betina yang biasa saja, yang standar saja. Jadi kalau yang kamar A ini harganya yang sekitar 1 juta sampai 1.300.000 saja, untuk kemudian kita pelihara, karena nanti selama masa proses pembuntingan itu dia juga akan semakin besar dan semakin gemuk. Jadi tidak perlu kita beli yang super, yang mahal-mahal, karena kita mau mencetak anakan hanya untuk bahan anakan penggemukan, bukan untuk kontes atau bukan untuk mencetak pejantan-pejantan, tapi hanya untuk mencetak anakan yang siap digemukkan untuk domba sayur. Nah, ini dalam prosesnya kita bikin kandangnya itu bikin kandang yang tempat makannya 2 sisi. Jadi ada sisi kanan, kemudian di sisi kiri, tapi juga masih menggunakan konsep kandang panggung, menggunakan kayu. Jadi lantainya juga masih lantai kayu. Ini masih belum selesai sepenuhnya. Jadi ini baru 3 ruangan yang baru kita selesaikan dan masih dilanjutkan. Dan kandang kita ini adalah kandang yang bisa bongkar pasang. Jadi sifatnya knockdown. Nah, jadi nanti lantainya itu hanya nempel di atas pasangan batu bata. Kira-kira seperti ini. Kita bikin dulu lantainya. Ini untuk lantainya, jadi kita bikin sampai teman-teman kira-kira kuat untuk pindah-pindah, seperti ini. Nah, ini untuk menentukan lubangnya, jadi kita pakai emal kira-kira seperti ini. Jadi agar lubangnya sama, sehingga kemudian tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Jadi kita bikin lantainya pakai kayu. Jadi madhab kita ini masih madhab kayu, belum ke selat plastik. Jadi cukup dengan kayu saja, dan ini sifatnya bongkar pasang, sehingga nanti suatu ketika teman-teman ketika mau buang kotoran setelah sekian lama itu, jika diperlukan, jadi bisa dibuka lantainya sehingga tidak menyulitkan ketika membuang kotoran, yang kotorannya itu mungkin sekitar 2 atau 3 bulan sekali baru kita buang. Jadi
ini sifatnya bukan kandang yang terkoleksi atau yang urinnya juga disimpan atau dimasukkan ke dalam tong. Nah, ini urinnya menyerap saja ke dalam tanah, jadi tinggal fesesnya saja. Jadi suatu ketika teman-teman mau buang itu bisa lebih gampang. Terima kasih.